Well, hello. Nama saya Toto Better Palopoto. Kali ini saya mau bikin video series tutorial menikah. Saat ini episode pertama. Kita akan membahas kenapa kita sebaiknya menikah. Ada yang bilang karena perintah agama, orang tua, atau ya norma sosial aja. Sebenarnya ada alasan yang menurut saya lebih relatable. Salah satunya adalah alasan ekonomi. Ada penelitian yang dari Journal of Marriage and Family berjudul Gender Differences in the Economic Consequences of Lifelong Singlehood Among Older White US Adults. Jadi mereka mendata lulusan SMA di Wisconsin, ya itulah, dari tahun 57 sampai 2011 dari umur yang berbeda-beda. Kalau di sini ditulis dari 18 sampai 72 tahun. Lalu menggunakan model statistik untuk memprediksi pendapatan rumah tangga, kekayaan, dan tingkat kemiskinan ketika semuanya baik pria maupun wanita berusia 72 tahun. Nah, data itu diambil lalu disajikan dalam tabel ini. Ini bisa dilihat banyak angkanya, banyak tanda kurungnya, banyak tanda bintangnya. Menurut saya terlalu kompleks ya datanya. Jadi karena tabel ini mau menyampaikan beberapa poin yang cukup detail, jadi mereka bikin tabelnya seperti ini. Nah, karena saya hanya ingin menyampaikan poin yang lebih sederhana, jadi tabelnya saya sederhanakan seperti ini. Pertama-tama kita lihat dari pendapatan rumah tangganya. Laki-laki yang paling tinggi adalah yang menikah, yang terendah itu lajang. Sedangkan wanita yang paling tinggi itu yang menikah, dan yang paling rendah itu yang cerai mati. Namun data ini masih variatif ya, jadi ini masih menggunakan umur yang berbeda-beda tadi dari 18 sampai 72, lalu menggunakan pendekatan matematis, statistik untuk memprediksi datanya seperti apa ketika semua pria dan wanita ini usianya 72 tahun. Nah, ini didapati data seperti ini. Nah, ini bisa terlihat trennya sama, di mana untuk laki-laki yang tertinggi adalah menikah, sedangkan yang terendah itu lajang. Pada perempuan sama, yang tertinggi itu menikah, yang terendah itu lajang. Namun cerai mati di sini sedikit lebih diuntungkan daripada lajang dan cerai hidup. Menurut saya mungkin karena faktor warisan, bisa jaminan sosial, atau pensiun. Karena memang harus diakui usia harapan hidup laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Sedangkan kalau dilihat dari total net worth atau kekayaan, bisa dilihat dari tabel ini. Untuk laki-laki yang paling tinggi itu yang menikah, yang paling rendah itu cerai hidup, karena memang ketika cerai itu mereka biasanya membayar biaya yang lebih tinggi untuk membiayai biaya hukum perceraian, mungkin bayar tunjangan anak atau istri, atau juga pembagian aset saat bercerai. Sedangkan wanita lajang yang terendah dan yang paling tinggi justru cohabitation. Ini cukup unik meskipun terdapat kesamaan dari penelitian yang lain, di mana penelitian yang lain menyebutkan bahwa lansia yang kaya raya itu cenderung untuk memilih cohabitation ini demi melindungi kekayaannya agar bisa diwariskan ke anak-anaknya yang sah. Lalu dilihat data selanjutnya, ini yang terakhir ya, yaitu tingkat kemiskinan. Baik laki-laki maupun perempuan, yang terendah adalah yang menikah, tingkat kemiskinannya. Namun yang tertinggi untuk laki-laki adalah cohabiting atau lajang. Di sini bisa dilihat datanya mirip. Sedangkan untuk perempuan yang tertinggi adalah cohabiting. Di sini menyebutkan fenomena ini dengan kata puzzling atau membingungkan. Ada kemungkinan bahwa cohabiting ini tertinggi
karena pasangan yang tinggal bersama itu tidak berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan, sehingga meningkatkan resiko kemiskinan. Nah, secara garis besar, yang variasi datanya paling sedikit, atau bisa dibilang yang paling stabil, dan nilainya paling tinggi secara pendapatan dan kekayaan, dan paling rendah secara risiko kemiskinannya adalah yang menikah. Dalam penelitian ini juga sebenarnya sudah diprediksi bahwa yang menikah itu memang yang terbaik dari 3 indikator tadi. Di bagian introduction dijelaskan kenapa menikah lebih baik. Nah, kalau saya tidak salah, ketika saya baca itu kurang lebih ada 5 fitur kehidupan yang cuma bisa didapatkan kalau menikah. Fitur yang pertama yaitu income pooling, penggabungan pendapatan, atau di sini lebih populer dengan sebutan joint income. Menikah memungkinkan adanya 2 sumber pendapatan yang digabungkan menjadi satu, sehingga secara nominal pendapatannya bisa bertambah secara signifikan. Nah, kalau pendapatannya bertambah gitu, rumah tangga ini bisa nabung, invest, atau beli aset dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, dalam hal ini cohabitation juga bisa income pooling sebenarnya. Namun perlindungan secara hukum masih kompleks. Menurut saya, di Indonesia sendiri belum ada perlindungan secara hukum bahkan. Lalu yang kedua, keuntungan sistemik. Biasanya pemerintah itu lebih mudah membuat aturan-aturan untuk orang yang berkeluarga. Nah, bisa dilihat dari kehidupan sekitar kita, banyak perusahaan yang memberikan tambahan gaji untuk pegawai yang sudah menikah. Fitur yang ketiga adalah male marriage premium, atau harga premium untuk laki-laki yang menikah. Jadi di luar negeri, khususnya di dalam penelitian itu di Amerika, ada temuan di mana laki-laki yang sudah menikah cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi karena produktivitasnya yang meningkat. Laki-laki yang menikah punya tanggungan lebih banyak, sehingga membuat laki-laki ini bisa dibilang punya tanggung jawab lebih dan lebih bisa diandalkan. Jadi ketika memiliki beban yang lebih, justru laki-laki seiring berjalannya waktu akan menjadi lebih produktif. Sedangkan untuk perempuan, ada fenomena yang namanya motherhood penalty, di mana menjadi seorang ibu justru berdampak negatif secara ekonomi dan karir. Nah, sayangnya fenomena ini tidak dibahas dalam penelitian ini. Mereka lebih fokus ke male marriage premium. Lalu yang keempat, biaya perawatan di masa tua. Seseorang yang tidak menikah cenderung membayar mahal untuk personal care. Hal ini membuat menikah menjadi sangat menguntungkan, karena kita bisa dapat personal care dari pasangan kita, alias gratis biasanya. Lalu yang terakhir adalah efisiensi biaya hidup. Di penelitian ini klaimnya menikah dapat menghemat biaya hidup. Mungkin di Amerika iya, karena biasanya setelah SMA, orang-orang sudah dipaksa hidup mandiri atau keluar dari rumah orang tuanya. Jadi yang awalnya menanggung biaya hidup seorang diri menjadi lebih ringan karena adanya pasangan. Nah, kalau di Indonesia, dari beberapa sumber yang saya temui, mereka menganggap bahwa menikah menjadi lebih boros, terutama ketika awal menikah. Setelah beberapa tahun, baru biasanya masa pacarannya selesai, masa penyesuaiannya sudah selesai. Nah, baru mulai kerasa penghasilannya mulai bertambah. Barulah faktor-faktor yang 5 tadi yang saya sebutkan, mungkin bukan faktor ya, fitur yang tadi saya sebutkan, itu bisa terwujud dengan nyata. Dalam penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa menikah dapat meningkatkan pendapatan, kekayaan, dan mengurangi risiko jatuhnya ke jurang kemiskinan. Tapi apa benar seindah itu? Apakah ada tantangan-tantangan yang belum dibahas di video ini? Sekadar catatan, penelitian ini menggunakan data sebanyak 5.000-an dan spesifik kaum kulit putih. Batasan ini bisa membuka peluang penelitian yang lebih baru dengan data yang lebih representatif. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar biar nanti kita bisa diskusi. Karena saya juga bukan seorang ahli di bidang pernikahan, saya juga butuh ilmu baru yang mungkin bisa Anda share. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.